Untuk sahabat TI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin. Untuk sahabat TI yang belum tahu apa itu Taxus sumatrana, kami bakal jelasin secara ringkas. Kami mengambil kutipan dari artikel di dalam website aiknauli.org yang ditulis oleh Novrianti Nainggolan pada tanggal 6 Maret 2019 dengan tema Menyelamatkan yang tersisa, Taxus sumatrana, pohon obat yang terancam punah. Taxus sudah dikenal di dunia sebagai obat anti kanker sejak tahun 1970-an, khususnya untuk kanker rahim dan kanker payudara. Ekstrak dari tanaman ini, yaitu Paclitaxel atau Taxol, dimanfaatkan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, khususnya kanker ovarium dan kanker payudara. Juga telah dicobakan untuk pengobatan beberapa jenis kanker lainnya. Selain sebagai obat kanker, Taxus juga mempunyai potensi sebagai antikonvulsan dan antipiretik, serta juga sebagai analgesik. Pada awalnya, jenis Taxus yang diteliti adalah dari spesies Taxus baccata. Namun dalam penelitian selanjutnya, semua genus Taxus mempunyai potensi sebagai obat anti kanker, termasuk Taxus sumatrana. Genus Taxus ini memiliki 24 spesies dan 5 varietas. Sebaran alami genus Taxus hanya terdapat di beberapa negara, terutama di Asia, seperti Taxus cuspidata ditemukan di Jepang, Taxus chinensis ditemukan di Cina, dan Taxus sumatrana ditemukan di Indonesia, Taiwan, Vietnam, Nepal, dan Tibet, yang kondisi populasinya saat ini sudah terancam punah. Terdapat 5 spesies Taxus di Asia, Filipina, dan Indonesia, dan sudah termasuk ke dalam CITES Appendix 2. Jenis Taxus yang ditemukan di Indonesia adalah jenis Taxus sumatrana, dan jenis ini tersebar di Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan. Potensi Taxus sumatrana sebagai obat kanker telah diteliti untuk mengobati berbagai jenis kanker seperti Human Liver Carcinoma atau HEPA 5090 or VGH, Human Large Cell Carcinoma of the Lungs atau NCI, Human Cervical Epithelioid Carcinoma atau HELA, Human Colon Adenocarcinoma atau DLD1, Human Medulloblastoma atau MED, Cell Lines, Human PC3 Tumor Cells. Penyebaran jenis Taxus sumatrana di Indonesia tidak terlalu luas dan bersifat spot di beberapa wilayah. Wilayah penyebaran terluas ada di Jambi yang meliputi Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, dan Danau Belibis. Di Sumatera Utara, penyebarannya berada di sekitar Gunung Sibuaton dengan areal yang sempit, sedangkan di Sumatera Selatan berada di sekitaran Gunung Dempo. Satu hal yang mengkhawatirkan dari penyebaran Taxus sumatrana ini adalah tingkat regenerasi yang rendah, terutama di Gunung Sibuaton dan Gunung Dempo. Di Gunung Sibuaton, regenerasi pohon untuk tingkat tiang tidak ada, sedang di Gunung Dempo hanya terdapat pohon dewasa tanpa ada regenerasi untuk tingkat di bawahnya, baik semai, tiang, dan pancang. Untuk di Jambi, tingkat regenerasi Taxus sumatrana masih baik, namun jika dibandingkan dengan jenis lain, tingkatnya masih sangat rendah. Dan kabar baiknya, ternyata penyebarannya tidak hanya ada di 3 wilayah tersebut, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jambi. Mengutip dari situs website menlhk.go.id yang dirilis pada tanggal 6 Februari 2020 tentang hindari kelangkaan perlu pemanfaatan lestari cemara Sumatera. Cemara Sumatera memiliki nama latin Taxus sumatrana, merupakan jenis dalam genus Taxus. Di Asia merupakan satu-satunya Taxus yang ditemukan di daerah tropis. Baru-baru ini, tim peneliti Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan atau BP2TSTH Kuo menemukan populasi Taxus sumatrana di Gunung Singgalang. Tim menemukan 4 pohon, yang jarak dari satu pohon ke pohon berikutnya berkisar dari 40 meter hingga 400 meter, serta satu anakan setinggi lebih kurang 50 cm. Keempat pohon yang ditemukan memiliki kisaran diameter mulai dari lebih kurang 20 cm hingga lebih kurang 180 cm. Taxus di Gunung Singgalang ini ditemukan mulai pada ketinggian 1791 meter di atas permukaan laut. Penemuan ini mendukung praduga bahwa populasi pohon endemik Sumatera bernilai tinggi ini kemungkinan dapat ditemukan di sepanjang pegunungan Bukit Barisan asal ketinggian dan kondisi lingkungannya sesuai. Mengingat populasinya yang sangat kecil, dengan penyebaran yang terbatas dan karakter pertumbuhan yang lambat tersebut, untuk mendapatkan potensi kesehatan yang luar biasa dari cemara Sumatera ini, haruslah dilakukan dengan pemanfaatan yang lestari atau sustainable utilization. Pertumbuhan yang lambat dan regenerasi yang relatif sulit ditambah lagi daerah penyebaran yang terbatas.
menyebabkan populasi hampir semua spesies taksus di dunia menjadi sangat kecil dan sangat gampang mengarah pada kelangkaan. Sehingga walaupun di Indonesia belum dieksploitasi, taksus sumaterana sudah masuk dalam daftar tanaman yang dilindungi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 92 Tahun 2018. Pohon taksus sumaterana tersebut ditemukan di kawasan Nagari Pandai Sike. Kemudian dipercayakanlah kepada kelompok tani hutan Taksus Singgalang sebagai kelompok yang bertanggung jawab menjaga, memelihara, dan melestarikan pohon ini. Kelompok Tani Hutan Taksus Singgalang melalui Dinas Kehutanan Sumatera Barat menggandeng PT Semen Padang melakukan penanaman 1000 bibit taksus di kawasan Gunung Singgalang, daerah Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar. Penanaman pohon taksus ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 di Pandai Sike. Perkembangbiakan tanaman taksus yang merupakan obat kanker dan tumor mulai dilakukan secara massal di Pandai Sike. Sekaligus perancangan daerah tersebut menjadi Nagari Taksus yang dilakukan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Pandai Sike sebagai Nagari Taksus. Taksus adalah satu jenis tanaman yang langka. Dan itu di Sumatera, ya, itu ada di Pandai Sike. Kita cenangkan kue Nagari Taksus. Bapak Ibu, mungkin kita belum mengenal tanaman taksus, atau yang nama latinnya lah Taksus sumaterana. Dan taksus ini bermanfaat untuk mengobati penyakit kanker. Taksus itu punya potensi yang luar biasa di Pandai Sike. Maka taksus itu kita jadikan taksus Sumatera ini dari Pandai Sike. Hadir di sana Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Kepala BP2 TSTH, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Bupati Tanah Datar, serta sejumlah instansi dan tokoh masyarakat. Acara ini pun juga dihadiri oleh pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Kota Tidul. Jangan lupa like, share, and subscribe